Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita. Mudah-mudahan bangunnya kita selalu membuat kita bisa berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah memulai hari kita dengan hal-hal yang baik, sebagaimana kita hendaknya selalu mengakhiri hari kita dengan hal-hal yang baik. Alhamdulillah, subuh berjamaah sudah kita tunaikan, dan alhamdulillah kita bersemangat untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu pada pagi ini memberikan ketenangan jiwa, membuat kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang telah sempurna menyampaikan risalatul Islam itu hendaknya selalu kita tauladani, hendaknya selalu kita jadikan pedoman. Tidak ada panduan hidup selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang di atas sunnahnya, maka dia akan selamat. Tapi barang siapa yang keluar dari sunnahnya, maka dia akan celaka. Persis sama seperti ajakan Nabi Nuh untuk memasuki kapalnya. Yang masuk ke dalam kapalnya selamat. Yang tidak mau ikut masuk ke dalam kapalnya tenggelam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa setia di atas sunnah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan cara itu insya Allah di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid, dan kita sudah sampai pada al-martabatus tsaniyah, pada martabat atau tingkatan yang kedua dalam agama, itu adalah iman. Dan kita sudah berikan definisinya. Intinya adalah bahwa iman itu secara sederhana dapat kita pahami bahwa sesuatu yang harus diyakini oleh hati dan diucapkan oleh lidah
serta diamalkan oleh anggota tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa pula berkurang dengan kemaksiatan. 5 poin inilah yang menjadi inti dari iman dalam pandangan Ahlus Sunnah, dalam pandangan ulama salaf. Harus diucapkan, diyakini oleh hati, kemudian diamalkan oleh anggota tubuh. Bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Ini yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Bahkan kita sampaikan juga bahwa perkara-perkara yang dapat menyebabkan iman itu bisa bertambah. Apa contohnya? Ziyadatul ilmi wa ziyadatul amal, tilawatul Quran wa suhbatul akhyar. Itu semua adalah cara-cara yang dapat menambah iman kita. Pada saat yang sama juga ada hal-hal yang dapat mengurangi iman kita. Iman seseorang itu dapat berkurang disebabkan oleh beberapa hal pula. Tentu juga adalah yang merupakan lawan dari yang di atas, seperti al-i'rad anit ta'allumi wa dzikri wal jur'ati 'alal ma'asi. Penentangan seseorang atau keberanian seseorang untuk berbuat maksiat itu pasti akan menyebabkan imannya berkurang. Wa taswifu bit taubah, menunda-nunda taubat. Taswif itu dari kata saufa. Saufa itu nantilah gitu, nantilah. Berarti menunda taubat. Kita tidak tahu kapan umur kita berakhir. Kalau seandainya kita tunda, jangan-jangan saat kita mau taubat ternyata Allah sudah mencabut nyawa kita. Wa tarkil wajibat wa adami tawakkis syubuhat, meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan tidak berhati-hati dengan yang syubhat. Adam tawakki asyubuhat, tidak berhati-hati dalam hal-hal perkara-perkara yang syubhat, karena di dalam kehidupan kita ini banyak hal-hal yang syubhat. Bahkan dalam perkara agama pun banyak yang disamar-samarkan. Sesuatu yang salah kadang dipoles ia menjadi indah dan dianggap baik. Sesuatu yang ternyata adalah syirik tapi bisa saja dipoles dengan sesuatu yang dianggap itu sebagai bentuk dari ta'abbud dan ibadah kita kepada Allah, padahal itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari kesyirikan. Ikhwati fillah, semoga iman kita selalu bertambah dan semoga tidak berkurang. Sekarang akan kita coba masuk kepada dalilnya. Apa dalilnya bahwa iman itu harus qaulun bil lisan? Apa pula dalilnya bahwa iman itu harus diyakini pula oleh hati? Apa pula dalilnya bahwa iman itu harus diikutkan dengan amal jawarih? Apa pula dalilnya bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Yang pertama, ad-dalilu ala annahu qaulun, dalil bahwa sesungguhnya iman itu harus terucap oleh lidah. Qauluhu ta'ala, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Ketika dikatakan oleh Allah qulu amanna, katakanlah itu berarti ucapkan. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Kalau memang iman itu adalah qaulun, maka lafaz la ilaha illallah itu harus terucap.
Seandainya ada orang yang sekedar meyakini di dalam hati saja tapi belum pernah dia ucapkan, berarti belum dia sebagai orang yang beriman, karena belum terucap. Dan Allah yang langsung mengatakan, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan beriman juga kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini adalah perintah untuk menyatakan bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dalam hal ini adalah Al-Quranul Karim, dan juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Karena setiap nabi itu dia punya sesuatu yang diturunkan dari Allah. Semua nabi itu punya suhubnya, ada aturan agama yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma memang tidak semua kitab-kitab itu yang disampaikan kepada kita apa nama kitabnya. Yang disampaikan paling kan untuk Nabi Musa ada Taurat, untuk Nabi Isa ada Injil, untuk Nabi Daud ada Zabur, untuk Nabi Musa, Nabi Ibrahim kan ada juga. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti ada suhuf yang turun kepada Nabi Ibrahim, ada pula suhuf yang diberikan kepada Nabi Musa. Semua itu kita wajib percaya bahwa Allah menurunkannya. Tapi beda nanti ketika kita percaya kepada Al-Quranul Karim, tidak sekedar kita percaya kepada Al-Quran dan isi-isinya, tetapi untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk Taurat, Injil, kita percaya bahwa Allah pernah menurunkan itu kepada nabi-nabi yang sebelumnya, suhuf-suhuf yang ada, tetapi sekedar untuk diimani, bukan lagi untuk diamalkan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad nasikhun lima qablahu, itu menghapus yang sebelumnya, yang tinggal hanyalah Al-Quran. Oleh karena itu ketika ada orang sekarang ingin bertahan di atas kitab-kitab sucinya yang lama, kan Allah juga yang menurunkan, kami tetap ajalah berada dalam Taurat. Tidak bisa, karena Taurat sudah dinasakh oleh Al-Quran, maka mereka wajib beriman kepada Al-Quran. Ketika ada pula orang-orang yang bilang kami tetap ajalah berada di atas Injil kami, kan itu kitab samawi juga. Kami mengamalkan Injil, kalian mengamalkan Al-Quran. Tidak bisa, karena Al-Quran sudah menghapus kitab-kitab yang sebelumnya. Maka belum dia akan pernah disebut sebagai seorang yang mukmin kalau seandainya dia belum beriman dengan Al-Quran dan belum mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Nah, ketika dikatakan qulu amanna, ini adalah bentuk dari qaul. Maka ayat ini memastikan kepada kita iman itu harus terucap, harus diucapkan oleh lidah, selain daripada diimani oleh atau dipercaya oleh hatinya. Ayat ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, qul amantu billah tsumastaqim. Qul, katakanlah, amantu billah tsumastaqim. Ini hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat yang bertanya. Dia bilang, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya sesuatu yang kalau seandainya itu saya amalkan, saya tidak akan nanya-nanya lagi yang lain tentang sesuatu itu.
Tunjukkan kepada saya. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atas kata-kata itu. Kalaulah memang orang sudah konsisten dengan kata iman itu, konsisten dalam artian ucapan iman yang ada di lidahnya sejalan dengan apa yang dia akan lakukan, artinya dia istiqamah di atas konsekuensi iman, maka benar-benar dia akan selamat dan tidak perlu nanya-nanya yang lain lagi. Nah, satu ayat dan satu hadis ini menunjukkan bahwa iman itu benar-benar harus terucap, karena itu adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dalilu ala annahu i'tiqad, sedangkan dalil bahwa sesungguhnya iman itu adalah i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Jadi enggak cukup hanya sekedar ucapan lisan saja. Seandainya ada orang yang lidahnya berucap tetapi hatinya tidak meyakini, berarti dia belum beriman, karena hatinya tidak ikut meyakini apa yang diucapkan. Banyak orang-orang jahiliyah dulu yakin dia bahwa yang dibawa Nabi itu benar, yang disampaikan oleh Rasul itu tak terbantahkan. Hatinya mengakui itu, tetapi lidahnya tidak mau mengucapkan. Maka Abu Talib tidak pernah disebut sebagai seorang yang muslim, karena tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal dakwah Nabi dia bela, kalau ada yang mengganggu Rasul jangan coba-coba. Dialah yang pertama untuk melawannya, menghadangnya. Ada semacam keyakinan mereka akan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi itu. Cuma mereka belum mau untuk mengakuinya. Apa namanya itu, mengucapkannya, gengsi dia. Padahal itu kebenaran yang tidak bisa ditolak. Nah, maka dalil yang mengatakan bahwa iman itu adalah i'tiqad itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Ini ada dalam surah Al-Baqarah yang barangkali semua kita menghafalnya, karena ini adalah salah satu dari ayat yang dianjurkan oleh Nabi untuk diucapkan setiap kita akan tidur. Dua ayat terakhir dalam Al-Baqarah itu sesuatu yang disunnahkan untuk dibaca menjelang kita tidur, selain daripada doa-doa atau zikir-zikir yang lain. Amanar rasulu bima unzila ilaih. Amanah ini yang i'tiqad. Amanah itu meyakini, beriman. Karena iman itu memang adalah sesuatu yang dipercaya, diyakini. Persoalan iman adalah persoalan yang mesti diyakini, bukan persoalan yang mesti juga diakal-akali. Karena kalau persoalan iman diakal-akali, jangan-jangan kita tak yakin. Banyak sekali persoalan agama yang kalau kita kedepankan akal untuk menilainya, mungkin saja akan ditolak. Tapi yang penting di situ adalah diyakini. Itu peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang terjadi di malam hari sampai Nabi ke Sidratil Muntaha. Dari Masjidil Haram berjalan pula menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sampai pula ke Sidratil Muntaha. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Ini kalau seandainya hanya dinilai pakai akal saja, maka banyak yang menolak. Bahkan ada di antara yang telah berislam dia lalu kemudian kembali murtad karena tidak percaya dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang seperti ini bagian dari iman.
berarti harus diyakini. Amanar rasulu bima unzila ilai. Rasul itu percaya, beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Wal mu'minun, dan juga orang-orang beriman tentu saja mereka juga percaya kepada apa yang diturunkan. Kepada apa yang diturunkan berarti maksudnya adalah wahyu. Karena wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, apapun yang diturunkan oleh Allah, apapun yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, maka kita punya kewajiban untuk meyakininya. Tidak boleh sedikit pun kita tidak percaya kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya kah, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran wajib kita percaya. Kalau seandainya kita sudah tidak percaya, ini nanti akan menjadi bagian dari yang membatalkan iman. Karena di antara yang membatalkan iman itu adalah ketika tidak lagi percaya terhadap hal-hal yang ada di dalam Al-Quran. Menolak kewajiban zakat umpamanya, kita bisa kufur. Maka dulu Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasul wafat, itu banyak yang menolak untuk membayar zakat. Dianggapnya pembayaran zakat itu hanya ketika Nabi masih hidup. Mereka tidak mau lagi untuk membayar zakat. Dianggapnya sudah tidak wajib lagi. Diperangi oleh Abu Bakar. Abu Bakar memerangi, bahkan membunuh mereka, itu dipastikan bahwa mereka sudah tidak lagi Islam. Kalau mereka masih Muslim, tidak mungkin untuk dibunuh. Maka menolak hal-hal yang seperti itu bisa membuat kita menjadi keluar dari agama. Beda nanti ketika meninggalkannya bukan karena menolak kewajiban. Dia tidak sholat, tapi bukan karena menolak kewajiban. Dia masih yakin itu adalah wajib. Cuma dia malas. Itu tidak membuat dia keluar dari agama, karena tidak menolak kewajibannya, cuma untuk mengerjakannya dia yang malas. Untuk yang seperti itu berarti imannya yang berkurang. Dia tetap berada dalam keimanannya tapi berkurang, maka bisa disebut sebagai mukmin fasik. Mukmin fasik. Beriman memang, tapi dia fasik, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi meyakini semuanya, meyakini kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, jangan ditolak, jangan dipakai akal nanti untuk menilainya. Oh, ini kayaknya tidak mungkin nih, berarti ini bermasalah pada imannya ini. Apa contohnya? Nabi Musa punya tongkat, dan tongkat Nabi Musa itu bisa menjadi ular. Ini kisah yang ada dalam Al-Quran. Ini kayaknya mana mungkin tongkat bisa jadi ular. Ashabul Kahfi diceritakan dalam Al-Quranul Karim itu tidur selama 309 tahun. Tidur selama 309 tahun. Kalau kita nilai pakai akal kita, nggak mungkin ini, mustahil. Tetapi Allah yang menceritakannya. Maka ketika dikatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, berarti ar-rasulu wal mu'minun, rasul dan orang-orang beriman itu, jika benar mereka beriman, maka amana bima unzila ilaihi, beriman, percaya kepada apa yang diturunkan kepada Rasulnya dari Rabbnya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Semua mereka beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih, kami tidak membeda-bedakan
di antara rasul-rasul itu. Nah, jadi ayat ini adalah sebagai dalil bahwa sesungguhnya iman itu mesti ada i'tiqad. Tidak cukup dengan qaulun saja, tapi keyakinan yang ada di dalam hati. Percaya sepenuhnya karena yang menyampaikannya adalah datang dari Allah, dibawa oleh Jibril Al-Amin, diterima pula oleh Nabi Muhammad Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril itu juga disebut sebagai Al-Amin. Ar-Ruhul Amin itu Jibril. Dan Nabi Muhammad sendiri juga disebut dengan Al-Amin. Al-Amin itu kan artinya terpercaya. Al-Quran itu dibawa oleh yang terpercaya, diterima pula oleh orang yang percaya, jujur. Tidak pernah terdapat berbohong sekalipun dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengakuan orang-orang jahiliyah. Mereka akui akhlak Nabi itu. Benar-benar dia adalah orang yang jujur. Tidak pernah kami menemukan walaupun satu kali dia pernah berbohong. Tapi ketika sudah disampaikan persoalan akidah, persoalan tauhid, mereka langsung tidak bisa menerimanya. Nah, jadi inilah dalil yang memastikan, ini satu di antara sekian dalil yang ada bahwa iman itu adalah i'tiqad. Wa dalilu ala annahu i'tiqadun wa amal, dan dalil bahwa sesungguhnya iman itu adalah i'tiqadun wa amal, ada keyakinan dan harus diikutkan dengan amal. Ini nanti perlu dipahami secara baik untuk membantah aliran-aliran yang muncul pada masa dahulu yang ada di antara mereka yang mengatakan bahwa iman itu akan tetap sempurna meskipun tidak diikutkan dengan amal. Ada di antara mereka yang bilang seperti itu, seperti dari kelompok Murji'ah. Jadi kelompok Murji'ah mengatakan iman itu kalau sudah terucap maka dia akan tetap berada dalam kesempurnaannya meskipun dia melakukan perbuatan maksiat atau dia tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah. Imannya sempurna. Di satu sisi kelompok Khawarij itu merupakan kebalikan dari Murji'ah. Khawarij mengatakan bahwa seorang yang sudah beriman kepada Allah, jika dia melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar, dia bisa keluar dari imannya. Berarti tidak lagi dia beriman. Ahlus sunnah atau keyakinan ulama salaf itu berada di tengah-tengah. Tidak seperti Murji'ah dan tidak pula seperti Khawarij. Maka iman itu i'tiqadun wa amal. Yang sebelumnya adalah qaul, ada keyakinan dan harus diikutkan dengan amal. Apa dalilnya? Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah. Ketika digabung penyebutan al-birra di sini adalah orang beriman lalu kemudian diikutkan dengan amal-amal saleh, itu menggambarkan bahwa sesungguhnya iman itu memang adalah i'tiqad wa amal. Kan dikatakan walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi yang albirra itu, kebaikan itu adalah man amana billah. Ini persoalan iman i'tiqad. Orang-orang yang
yakin dan percaya kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitabnya dan nabi, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Ini adalah amalnya. Jadi iman kepada Allahnya dan hari akhir, malaikat dan seterusnya itu adalah soal keyakinan. Tetapi kalau memberikan harta kepada orang yang dia kasihi, karib kerabatnya, yatim, miskin, ibnu sabil, orang yang meminta-minta, kemudian aqamas shalah wa ataz zakah, itu semua adalah bentuk dari amal yang akan menjadi bukti bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini terhimpun dua hal tadi. Di situ ada i'tiqad dan di situ juga ada amal. Ini satu di antara sekian banyak dalil. Kita kalau lihat dalam Al-Qur'anul Karim itu banyak disebutkan kata-kata iman itu yang diikutkan dengan amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Illalladzina amanu, ketika dikatakan amanu lalu diikutkan dengan wa amilus salihat, itu sesungguhnya adalah menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa sesungguhnya iman itu memang harus diikutkan dengan amal. Oleh karena itu, bukti bahwa dia percaya kepada Allah, dia beramal. Bukti bahwa dia percaya kepada Rasul, dia beramal. Dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Bagaimana mungkin dia dianggap orang yang percaya, beriman kepada Allah, tapi dia tidak mau untuk mengamalkan apa yang diperintahkannya dan tidak mau pula meninggalkan apa yang dilarang. Meninggalkan yang dilarang itu berarti bahwa itu sebagai bukti bahwa dia mentaati Allah dan Rasul yang dia imani. Nah, oleh karena itu tidak boleh dipisah nanti antara keyakinan dengan amal saleh. Kalau sudah tidak lagi beramal, berarti keyakinannya yang sudah pudar. Kalau dia semakin taat dalam bentuk amalannya, berarti itu bukti bahwa imannya semakin meningkat. Tentu saja ini ada dalam Al-Quran dan ada juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang dari utusan Abdul Qais, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, atadruna mal imanu billahi wahdah azza wa jalla, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Atadruna mal imanu billahi wahdah, tahu enggak kalian apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah wahdah, hanya kepada Allah saja, berarti tidak boleh ada unsur kesyirikan. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi ketika ditanya oleh Rasul seperti itu, mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, lalu Nabi mengatakan, Nabi sendiri yang menjawab, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyamu ramadan wa an tu'tu minal maghnami al khumus. Jadi Nabi mengatakan syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, tidak ada yang pantas disembah kecuali hanya Allah saja, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, wa antu'tu minal maghnami al khumus, diberikan 1/5 untuk Allah dan untuk Rasulnya dari ghanimah, dari harta rampasan perang.
Ketika Nabi mengatakan syahadatu alla ilaha illallah, padahal pertanyaannya adalah atadruna mal iman. Kalau kita lihat pada hadis-hadis yang lain, ketika yang ditanya adalah iman, itu persoalan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, dan seterusnya. Jawaban ini sebenarnya adalah untuk Islam. Tapi di sini Nabi menjawab ketika pertanyaannya atadruna mal iman, tapi jawabannya justru adalah berkaitan dengan amaliyah, ibadah-ibadah yang harus dikerjakan. Itu menggambarkan bahwa iman itu sesungguhnya adalah harus diikutkan dengan amal saleh. Apa contoh amal salehnya? Inilah yang inti-inti dalam beragama. Dia bersyahadat, bersaksi, kemudian ia mengerjakan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, dan memberikan ghanimah 1/5-nya adalah untuk Allah dan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari ayat dan dari hadis ini disimpulkanlah oleh para ulama bahwa yang namanya iman itu adalah i'tiqadun wa amal. Harus ada keyakinan, kemudian harus diikutkan dengan amal. Wa min adillati ziyadatihi, apabila dalil nanti yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Kan tadi dikatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa pula berkurang. Apa pula dalilnya? Dalilnya juga diambil dari Al-Quranul Karim. Apa diantaranya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang apabila diingatkan Allah kepadanya, disebut Allah kepadanya, wajilat qulubuhum, tergugah hatinya, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan pula kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah imannya. Ketika dikatakan zadathum imana, langsung Allah yang bilang zadathum imana, bertambah imannya. Berarti iman bisa bertambah. Karena Allah langsung yang mengatakan. Dengan cara apa bertambahnya? Kalau yang ada dalam ayat ini ya dengan mengingat Allah, kemudian dengan membaca Al-Quranul Karim. Maka kalau seandainya datang masa mungkin kita malas untuk beribadah, atau datang masa-masa futur dan lain sebagainya, sesungguhnya kita bisa kembali kepada Al-Quran. Awali dulu dengan semangat membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran seperti itu akan bisa insya Allah memberikan semangat kembali untuk beramal saleh. Dan membaca Al-Quran itu sendiri sesungguhnya adalah bagian dari amal saleh. Karena dia adalah firman Allah, dia adalah perkataan Allah, dia adalah surat yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah mukjizat. Salah satu dari bentuk mukjizatnya, membacanya saja, membaca lafaznya saja, itu bisa membuat hati kita menjadi tenang, bisa membuat hati kita menjadi muncul semangat kembali untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya lah mereka bertawakal. Ada dalam ayat yang lain, dalam Al-Mudaththir ayat 31, wa yazdadallazina amanu imana, wa yazdadallazina amanu imana, dan orang-orang beriman itu yazdadu imana, bertambah imannya. Nah, ikhwati fillah,
Ini adalah di antara dalil-dalil yang mengatakan bahwa iman itu bisa bertambah. Apa pula dalilnya bahwa iman itu bisa berkurang? Kalau tadi bisa bertambah, sekarang bisa berkurang. Wa minal adillati ala naqsihi, dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam lin nisa, perkataan Nabi yang beliau sampaikan kepada para perempuan. Apa di antaranya? Ada Nabi mengatakan di hadapan para wanita, para sahabiat ketika itu, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlabu lidhi lubbin minkunna. Jadi kata Rasul, saya tidak melihat di antara naqisati aqlin wa dinin. Naqisati aqlin wa dinin artinya orang-orang yang kurang dari sisi akal dan din. Dan din itu artinya agama, berarti bagian dari iman. Ketika dikatakan naqisati aqlin wa dinin, orang-orang yang kurang akal dan agamanya, aghlab lidhilubbi minkunna, yang lebih banyak daripada kalian-kalian yang perempuan ini. Jadi artinya perempuan-perempuan berdasarkan kepada hadis ini adalah orang-orang yang naqisati aqlin wa dinin, kurang dari sisi akal dan agama. Ini perlu dipahami secara baik, karena ini menjadi pintu oleh orang-orang liberal, orang-orang orientalis untuk menuduh Islam yang cenderung tidak menghormati perempuan. Ini salah satu dalilnya oleh mereka. Dianggap ini sebagai diskredit terhadap perempuan, merendahkan, karena dianggap sebagai kurang akal dan kurang agama. Padahal kalau seandainya ini dipahami secara baik, apa yang dimaksud oleh Nabi tentu bukanlah untuk menghina. Nabi mengatakan sesuatu bukan berdasarkan keinginan hawa nafsunya, tapi berdasarkan kepada wahyu. Maka dikatakan kurang dari sisi akal itu seperti persaksian itu, kalau seandainya laki-laki cukup dengan satu orang, tapi kalau perempuan mesti dua. Kenapa mesti dua? Sementara cukup satu. Inilah nanti diantara yang akan membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan itu lebih sering cenderung dia menggunakan perasaannya. Kalau diminta kesaksiannya, lalu yang bermain adalah perasaan, tentu tidak bisa langsung diterima. Mesti ada dua, baru sejajar dengan yang laki-laki. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan kurang dari sisi agama, bukankah wanita itu, kaum perempuan itu, ada saat-saat di mana dia tidak bisa berta'abbud kepada Allah, umpamanya dalam keadaan halangan, dalam keadaan haid, dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa puasa, sementara yang laki-laki tetap mengerjakan sholatnya. Maka kurang di sini bukan sebagai bentuk celaan atau merendahkan, tetapi memang fakta-fakta mereka dalam beragama seperti itu. Seandainya mereka haid selama 10 hari, berarti tidak ada sholat, tidak ada ibadah yang lain. Sementara yang laki-laki tetap dalam ibadahnya, karena mereka tidak mengalami hal yang sama. Nah, jadi pahami baik-baik apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan justru malah disalahpahami sehingga muncul tuduhan-tuduhan bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang merendahkan perempuan, dianggap mereka kurang akal. Lalu dicarikan fakta, banyak perempuan yang cerdas-cerdas daripada laki-laki. Soalnya bukan dari kecerdasan seperti itu. Ada fakta-fakta yang diatur oleh agama bahwa perempuan itu begini, laki-laki begini. Dan itu kita tidak bisa tolak. Yang salah satunya adalah seperti persaksian 1:2. Kalau laki-laki cukup dengan satu saksi, sedangkan perempuan harus
harus dengan 2 orang baru dapat diterima dan dipercaya kesaksiannya. Tapi sekali lagi itu bukanlah untuk merendahkan kaum wanita. Tapi intinya yang ingin kita sampaikan, ketika Nabi mengatakan naqasati aqlin wa dinin, kurang dari sisi agama dan iman, atau akal dan iman, itu menggambarkan bahwa iman itu memang yazidu wa yanqus. Yazid bisa bertambah seperti yang tadi, dan juga ternyata bisa berkurang. Ada lagi hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, ai wa huwa kamilul iman bal naqisul iman, fal manfi huna kamalul iman la asluhu. Jadi yang dimaksud oleh hadis ini, tidaklah berzina seseorang yang berzina pada saat dia melakukannya wa huwa mu'min, sementara dia beriman. Artinya orang beriman itu kalau benar-benar beriman, mustahil dia akan melakukan perzinahan. Tetapi kalau terjadi juga, maka yang dinafikan di sini adalah dinafikan kesempurnaan imannya. Berarti imannya sudah tidak sempurna lagi. Kalau tidak sempurna berarti berkurang. Jangan pula seperti kelompok Khawarij yang salah dalam memahami hadis ini, dianggapnya la di sini tidak beriman itu artinya keluar dari agama, sehingga orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu berarti dia tidak beriman lagi. Kalau tidak beriman berarti keluar dari Islam. Itu keyakinan yang ada pada orang-orang Khawarij berdasarkan kepada hadis ini. Tetapi ulama salaf, ulama ahlus sunnah tidak memahaminya seperti itu, karena dikatakan fal manfi huna kamalul iman. Yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan imannya, la asluhu, bukan asal iman itu sendiri. Artinya bukan iman itu yang dihapus dari dia, tapi kesempurnaannya. Maka arti hadis ini adalah seseorang yang beriman itu kalau dia berzina juga berarti dia tidak sempurna imannya, berarti berkurang. Bukan berarti artinya mereka tidak lagi beriman kepada Allah sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Khawarij. Maka hadis ini adalah hadis yang menunjukkan kemungkinan iman itu bisa berkurang. Inilah yang sebagai dalil ya untuk 5 poin yang tadi itu, bahwa iman itu memang harus terucap, harus diyakini, harus diamalkan, dan bisa bertambah, bisa berkurang. Semuanya dikembalikan oleh para ulama kepada Al-Quranul Karim dan kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dari beberapa hadis yang tadi sudah kita baca, dikatakan bahwa fala islama illa bi iman wala imana illa bi islam, fala budda min hadza wa hadza. Maka tidak akan ada Islam kecuali dengan iman, dan tidak pula akan pernah sempurna iman itu kecuali dengan Islam. Artinya kesempurnaan iman kita akan ada pada amal. Jadi tidak akan pernah sempurna iman kecuali dengan Islam. Itu artinya adalah tidak akan pernah sempurna keyakinan yang ada di hati kita kecuali kalau seandainya sudah diikutkan dengan amal. Kalau ada orang yang sudah cenderung meninggalkan amal, itu pertanda bahwa imannya sudah mulai pudar, berkurang. Orang puasa, dia tidak puasa, padahal yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba, hai orang-orang beriman, berarti orang-orang yang punya keyakinan, lalu diajak untuk beramal. Kutiba alaikumusiyam, itu artinya bahwa iman harus diikutkan dengan amal. Dan amal itu berarti amal zahir yang biasa disebut sebagai
bagian dari Islam. Ini mungkin yang menjadi bahasan kita, biar kita bisa bertanya jawab. Jadi untuk kesimpulannya saya kira jelas ya, tidak perlu kita simpulkan lagi. Yang namanya iman mesti terkumpul padanya perkara-perkara yang tadi itu, perkataan, keyakinan, amal soleh, dan dia bisa bertambah, bisa berkurang. Silakan kalau seandainya ada yang perlu untuk didiskusikan, dipersilahkan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bedanya iman dengan rasa syukur, beda tipis lah gitu tuh Ustaz. Kalau rasa syukur kan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Mohon penjelasannya Ustaz. Itu aja. Iya. Syukur itu bisa dengan lidah dalam bentuk ucapan. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti syukur dengan lidah. Syukur itu bisa dengan hati, dan itu artinya adalah ziyadatul mahabbah, bertambahnya cinta kita kepada yang memberikan nikmat. Maka cinta kita bertambah karena kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur juga ada yang disebut sebagai syukrul jawarih, syukur yang dilakukan oleh anggota tubuh. Kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah, sesungguhnya kaki kita sedang bersyukur. Lidah yang kita gunakan untuk berzikir, untuk mengucapkan dan membaca ayat-ayat Allah, membuat kita semakin taat, itu juga bagian dari syukur. Sehat yang diberikan oleh Allah lalu kita gunakan untuk beramal soleh, pergi kita untuk sholat, beribadah kepada Allah, itu semua adalah bentuk dari syukurul jawarih. Dan itu semua adalah bukti dari iman, bukti dari seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ia mendapatkan nikmat dari Allah, dia tidak sombong. Ingat dia kepada yang memberikan nikmat itu. Berapa banyak orang yang ketika diberikan nikmat oleh Allah tapi berubah sikapnya dan ia menjadi orang yang sombong. Berarti dia tidak bersyukur. Dan berarti seandainya dia adalah orang beriman, berarti imannya sedang menurun. Karena seharusnya nikmat yang diberikan oleh Allah itu membuat dia semakin cinta dan semakin bersemangat untuk menunjukkan ketundukannya kepada Allah, bukan malah kebalikannya, dia menjadi angkuh. Nah, oleh karena itu syukur itu adalah bukti bahwa seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diawali oleh iman, kemudian berpengaruh kepada tindakan baik. Itu bagian dari cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kening yang sujud itu dia sedang bersyukur, berarti ada amal. Dia sadar Allah yang memberikan dia kesehatan, lalu kemudian kesehatannya harus digunakan untuk ketaatan. Karena ada orang yang diberikan sehat, sehatnya justru untuk berbuat dosa. Belum dia berhenti berbuat dosa kecuali setelah sakit. Berarti dia kufur nikmat, tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira seperti itu korelasi antara iman dengan syukur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya, silakan, fadhal.
terkait dengan rukun iman ataupun iman kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita kan sholat kan gitu ya, kita bersyahadat gitu. Nah, dalam kehidupan sehari pun kita berzikir, tapi lebih banyaknya misalnya dalam bentuk astagfirullah, kemudian bersolawat kepada Nabi gitu, dan zikir dalam bentuk yang lain. Tetapi dalam bentuk nyatanya untuk dalam bentuk zikir la ilaha illallah itu mungkin lebih kurang daripada yang lain begitu. Nah, jika dihubungkan dengan fitnah kubur nantinya begitu ya. Nah, itu bagaimana gitu? Jika misalnya ya la ilaha illallah zikirnya kita kurang, sementara yang lainnya lebih begitu. Nah, jika dihubungkan dengan fitnah kubur nanti seperti apa itu nanti gitu? Fitnah kubur hubungannya dengan zikir. Iya. Afdalul zikri itu adalah la ilaha illallah. Berarti afdalul zikri, zikir yang paling afdal itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ini lafaz tauhid, ini lafaz yang benar-benar membuat kita bisa selamat. Bahkan orang-orang yang kalau seandainya akhir katanya dalam hidup ini adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka ia menjadi salah satu lafaz zikir yang paling afdal. Tetapi zikir itu ada banyak selain daripada la ilaha illallah. Ada juga kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani indar rahman. Ada dua kalimat sangat mudah diucapkan oleh lidah tapi berat dalam timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah Al-Azim, atau subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Itu dua kalimat yang ternyata itu bagian dari zikir yang juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi zikir dalam bentuk memperbanyak istighfar. Istighfar itu ya kita ucapkan astagfirullah, astagfirullahalazim, atau yang lebih panjang astagfirullahalazim allazi la ilaha illa hu. Dan zikir-zikir yang lain. Semua itu kita dituntut untuk mengucapkannya, dan itu adalah bagian dari cara membuktikan keyakinan kita. Hati kita meyakini, lalu kemudian lisan kita berucap, berzikir, menyebutnya. Zikir itu ada yang artinya menyebut dan ada artinya mengingat. Kalau langsung terucap berarti menyebut. Tapi ketika tidak diucapkan berarti zikir itu artinya mengingat. Ingat Allah kapan dan dimanapun. Sekarang dalam kamar kecil, boleh tidak kita mengingat Allah? Boleh, harus. Tetapi menyebut tidak boleh. Yang boleh adalah mengingat. Nah, itu semua adalah bagian dari zikir yang sangat dianjurkan oleh agama dan membuat kita menjadi mulia. Kita tidak mesti juga menghitung ini kira-kira ada berapa kali ini diucapkan ini. Oh, ini kayaknya kurang banyak, ini lebih banyak ini. Saya kira kita tidak pula mesti disibukkan oleh menghitung-hitung seperti itu. Repot kita nanti untuk menghitung-hitung seperti itu. Yang jelas ketika kita tahu ada zikir-zikir yang dianjurkan, berupayalah untuk mengucapkannya, dan harus pernah kita ucapkan dalam kehidupan kita semua zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, agar itu menjadi bagian dari kebaikan yang mudah-mudahan itu dicatat oleh malaikat. Nah, silakan untuk memperbanyak. Kadang-kadang kita ucapkan ini, kadang-kadang kita ucapkan yang lain. Bahkan ada di antara tempat-tempat di mana saatnya kita untuk mengucapkan zikir-zikir tertentu. Umpamanya zikir pagi,
zikir sore. Itu kan semuanya bukan hanya la ilaha illallah kan, tapi ada bacaan-bacaan yang memang dibaca di waktu sore atau dibaca di waktu pagi. Nah, maka kita tinggal mengamalkannya. Kalau seandainya ada memang diatur waktunya oleh Nabi, maka baca pada waktu yang diatur, itu yang ditentukan. Tapi kalau tidak, berarti bersifat umum dan boleh kita baca kapan dan dimanapun kita berada. Lalu hubungannya dengan fitnah kubur, saya nggak tahu apa sebenarnya yang dimaksud oleh pertanyaan itu. Tapi fitnah kubur itu perlu dipahami. Ada dua istilah yang biasa ada dalam doa kita. Ada azab kubur, ada fitnah kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur, seperti yang diberikan penjelasan oleh para ulama akidah, itu adalah su'alul malaikah fil qabr. Pertanyaan malaikat yang dalam hal ini adalah Munkar dan Nakir. Pertanyaan dua malaikat di dalam kubur kelak, itu yang disebut dengan fitnatul qabri. Kalau azabul qabri, azab kubur, karena ada dosa-dosa yang kita lakukan selama di dunia, diazab di kubur nanti. Apa contohnya? Dia kalau qada hajat, buang air kecil, dia tidak istinja, pipis dia begini, pergi begitu aja, pakai mobil, sesak pipis, berhenti pipis, selesai tanpa ada istinja. Itu adalah salah satu dari sebab azab kubur. An-namimah, menyebarkan fitnah. Datang ke rumah ini, sebarkan fitnah. Datang ke rumah si fulan, sebarkan pula fitnah. Itu penyebab azab kubur. Apalagi penyebab azab kubur? Hutang yang tidak dibayar. Kalau ada punya hutang, bayarlah secepat mungkin. Karena itu akan menjadi penyebab azab kubur. Itu azab kubur. Tapi kalau fitnah kubur, itu pertanyaan malaikat. Nanti ditanya, semua kita ditanya. Bahkan belum pergi orang-orang yang menimbun kita itu, orang-orang menguburkan kita masih ada di situ. Akan datang malaikat, dua malaikat. Kemudian dia bertanya, ma rabbuka, ma dinuka, ma nabiyuka. Siapa Rob kamu, siapa nabimu, siapa agamamu? Jawaban itu tergantung nanti dari amal kesehariannya di dunia. Kalau seandainya dia beramal di dunia dan amal-amal soleh, insya Allah bagi dia akan mudah. Tapi kalau seandainya dia adalah pendosa yang tidak beramal soleh, dikhawatirkan itulah nanti yang akan merasakan fitnah kubur. Nah, mudah-mudahan zikir yang selalu terucap oleh lidah kita membuat kita semakin taat kepada Allah dan membuat kita bisa selamat dari fitnah kubur. Selamat itu maksudnya bukan tidak ditanya, tapi selamat itu maksudnya adalah mudah dalam menjawab pertanyaan. Tidak bisa dihafal-hafal, kan mudah sebenarnya 3 pertanyaan itu kan. Siapa nabimu, siapa Rob kamu, kan mudah sekali pertanyaannya. Anak-anak SD hafal deh. Tapi persoalannya bukan menghafal sekarang. Hafalnya bukan hafal lisan, tapi menghafalnya adalah dengan cara mengamalkan Islam. Itulah cara untuk menghafal jawaban yang akan ada di dalam kubur nanti. Sekarang seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya begini, Ustaz. Kan ada istilah tauhid itu kan kita ya mengesahkan Allah, beribadahnya kepada Allah. Terus ada pengertian iman kan yang sudah Ustaz jelaskan kan. Yang kemudian ada istilah akidah itu, Ustaz. Jadi yang Anda tanyakan bedanya atau adakah perbedaan antara istilah tauhid, akidah gitu, Ustaz, hubungannya dengan iman, Ustaz? Demikian, Ustaz. Iya. Tauhid, akidah ini adalah dua kata yang biasa kita dengar dalam kajian-kajian tauhid tentu saja. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Secara substansi tentu ada.
Kita kalau bicara tauhid, kalau kita bicara mengesahkan Allah, berarti kita fokus bicara pada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tauhidkan. Tauhid itu artinya satu, esa. Tauhid dalam rububiyah Allah itu tauhid, kita harus mentauhidkannya. Ini yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sudah mulai masuk ke penjelasan masing-masing poin dari iman itu. Jadi kalau untuk tauhid ya tentu saja kita fokus bicara Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia yang pantas kita sembah, berarti tidak boleh kita syirik. Karena syirik itu nanti akan merusak tauhid kita. Takkan pernah bertemu antara tauhid dengan syirik. Antara iman dengan syirik itu tidak akan pernah ketemu. Bapak itu betul-betul mantap tauhidnya, tetapi dia pelaku syirik. Itu tidak mungkin tuh. Tidak mungkin terjadi. Karena setiap kali ada syirik pasti sudah merusak iman dan merusak tauhidnya. Sedangkan untuk istilah akidah itu lebih umum. Karena nanti ketika kita bicara malaikat, kita sedang bicara akidah. Ketika kita bicara kita wajib beriman kepada nabi-nabi yang sebelumnya, kita bicara akidah. Tapi kita tidak sedang bicara tauhid dalam artian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah tauhid itu lebih istilah akidah itu lebih umum, sedangkan kata tauhid secara substansinya memang itu pembicaraan yang fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas setelahnya insyaallah. Ada persoalan rububiyah, ada persoalan uluhiyah, dan ada asma wa sifat yang harus kita tauhidkan. Enggak akan ada orang yang punya kesamaan secara hakikat dengan Allah pada tiga hal tadi itu, pada rububiyah, pada uluhiyah, dan pada asma wa sifat, nama dan sifatnya. Sekarang seperti itu insyaallah kita bahas nanti lebih jauh pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Insyaallah. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu hati kita untuk belajar dan selalu memberikan semangat untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Semoga kita semakin taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.